Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada pertemuan antara Faisal Asegaf dan Deddy Sitorus ya. Satu anak Abah, satu anak Banteng. Dan di sini juga ada M Kodari. Dan pertemuan mereka disaksikan M Kodari kalau mereka saling bongkar kejelekan. Ya kan, kita lihat ya video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Bang Deddy, berarti apakah memang benar ada penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan baik di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jabar yang kebetulan tadinya mau diusung oleh Partai Anda, PD Perjuangan? Seperti yang disampaikan Pak Ono Surono. Ya kalau saya bilang nggak ada, kayaknya saya bohong ya. Jadi kalau itu saya kira nanti detailnya kita akan bicara setelah 20 Oktober. Gimana sih ceritanya? Kenapa harus tunggu 20 Oktober? Ya tunggu Mulyono selesai dulu lah. Kan Pak Mulyono supaya siapa? damai. Ini apa namanya pergantian pemimpinan. Lu jangan nusuk gua terus. Mas Deddy Sitorus, kawan-kawan di DPD Bandung sana membangun kiasan-kiasan, majas politik lah. Jadi menurut saya begini, kita harus jujur atas dasar semangat ilmu pengetahuan mengatakan bahwa tidak ada konsolidasi demokrasi di internal dalam pengambilan keputusan di PDIP. Semua itu atas arahan, selera, keinginan, curhat, pikiran Ibu Megawati. Itu hak internal partai yang kita hormati. Ada hierarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat di sana. Saya bisa bantah 100%. Mungkin saya bisa lanjutkan? Ya sebentar Bang Deddy. Saya menanggapi yang Kenapa saya mau mengatakan ada semacam dinasti yang kuat, itu penyampaian oleh para kader PDIP sendiri. Kami tergantung Ibu. Apa arahan Ibu? putusan akhir di Ketua Umum, karena itu hak yang diberikan oleh Kongres. Bung. Bisa nggak saya lanjut? Silakan. PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati, karena Mulyono itu kan petugas partai, hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP. Jadi ceritanya gini lah, saya mau katakan, saya nggak tahu kenapa, tapi saya kira publik semua juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden kita ini tidak terlalu happy kalau Pak Anies itu katakanlah punya apa namanya magnet politik. Ya karena itu kan sebelum Pilpres kita ramai mendengar upaya penjagalan Anies lewat kasus Formula E, ya soal apa namanya kasus DP 0%, macam-macam lah itu yang kita dengar di publik. Dan ya untung pada waktu itu ada Nasdem dan PKB yang akhirnya mengusung Anies Baswedan kan. Nah kemudian kalau bicara soal bagaimana di DKI kemarin, saya ingin katakan bahwa proses dengan dialog dengan Pak Anies itu sudah cukup lama. Nah, pagi itu juga kita mendengar ada banyak bom nih diluncurkan. Penjagalan itu? Ya. Dari kekuasaan, dari pemerintah, pastilah, dari masa Mulyono orang yang and the punya gang. kekuasaan. Dari Ya, itu Mulyono kan and the kesimpulanmu kalau itu Mulyono. Tapi kan yang pasti kita mendengar bahwa si A si B akan menjadi tersangka, sprindik, apa kan itu yang kita dengar. Dari Bang Kodari, Anda melihat lebih dominan mana faktornya, faktor faksi-faksi di internal PDI Perjuangan atau perbedaan pandangan di PDI Perjuangan, atau keinginan yang kuat untuk satu tujuan. atau faktor campur tangan kekuasaan? Saya mungkin secara umum dulu ya. Pada dasarnya kalau memajukan kepala daerah itu variabelnya dua. Pertama elektabilitas, yang kedua itu pertimbangan kualitatif lah. Misalnya soal kader, soal latar belakang partai dan seterusnya. Nah, kalau bicara elektabilitas di Jakarta ya, Anies tinggi. Karena itu dia calon yang menarik bagi partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan ini faktor-faktor kualitatifnya sepengetahuan saya ya, itu cukup tebal dibandingkan dengan mungkin partai-partai yang lain gitu. Nah kualitatifnya apa? Misalnya kayak kader, kemudian nasionalis. Saya pernah mendengar istilah audit ideologi kalau di PDI Perjuangan ya Pak Deddy ya, kira-kira begitu. Itu kita selesaikan dengan Pak Anies kemarin itu sebagai sebuah MOU. Iya, nah kalau kita bicara faktor-faktor ini sebagai variabel yang menentukan pencalonan, maka sebetulnya ada kader dengan elektabilitas yang tinggi. Sekaligus memenuhi syarat-syarat kader dan nasionalis tadi, yaitu namanya Basuki Cahayapurnama. Tetapi Basuki Cahayapurnama kita tahu punya problematika ya, yang mungkin dikhawatirkan atau diantisipasi kalau dia maju nanti muncul lagi masalah itu. Politik identitas. Ya, nah itu yang membuat kenapa kemudian
Ahok itu terpaksa disimpan, nggak dimajukan. Nah, pada titik itulah kemudian muncul dilema, saya lihat ya, antara elektabilitas dengan variabel-variabel kualitatif tadi. Kalau bicara elektabilitas, Anies menarik, gitu. Tapi kalau bicara latar belakang sebagai kader dan ya perseturuan di masa lalu misalnya begitu ya, kita kan mendengar misalnya Ahok komentar secara terbuka, bagaimana mungkin seorang gubernur Jakarta mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi gitu. Buat Ahok itu bukan negarawan, kan ada itu terbuka semua. Nah, itulah yang menyebabkan tarik-menarik yang terjadi di DPP PDI Perjuangan. Saya melihat kekuatan yang ingin Anies maju itu besar. Kenapa? Karena sampai diterima, ya di DPP. Karena sampai diterima oleh DPD, gitu. Kalau tidak ada kekuatan yang besar dari DPP yang memberikan sinyal, rasa-rasanya nggak mungkin Mas Anies itu sampai ke DPD, itu nggak mungkin rasanya. Apalagi diterima dengan meriah. Nah, saya menangkap dari situ bahwa suasana kebatinan Ibu Mega itu tidak untuk Anies, gitu. Tidak untuk Anies. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kemudian tidak jadi ke Anies, buat saya kata kuncinya adalah perasaan atau keputusan Ibu Megawati. Jadi saya kira kalau dikatakan suasana kebatinan Ibu Mega tidak ke Anies, enggak juga. Karena pada saat itu memang belum ada keputusan yang diambil. Karena kalau tidak, seperti kata Bung Kodari tadi juga, kalau tidak ada restu, Mas Anies nggak mungkin datang ke gedung D. Ketika tidak jadi mencalonkan Anies, ini kan berbahaya situasinya bagi PDI Perjuangan. Karena nanti pendukungnya Mas Anies bisa marah tuh sama PDI Perjuangan. Makanya kemudian Mas Ono itu keluar, Kang Ono itu keluar dengan terminologi Mulyono dan Geng. Jadi itu narasi pengalihan. Buat saya, enggak juga. Buat saya, Mulyono itu sesungguhnya, ya Mulyono itu aktor dalam Pilkada Jakarta. Mulyono itu nama lengkapnya Mulyono Surono, disingkat Ono Surono, gitu. Jadi skenario itu tidak benar juga. Gitu. Nanti kan Ya, kalau problem Anies tidak masuk, kita mundur untuk bicara, mengurai itu karena masing-masing otoritas sudah mengkonfirmasi itu secara konstruktif, baik Pak Anies, PDIP maupun pihak istana. Jadi ini di close. Yang menarik itu kemudian publik memperbincangkan konsolidasi partai-partai politik di ruang politik formalnya. Kalau berbicara ada keputusan yang bersifat demokrasi di internal PDIP, itu sudah dibantah oleh semua pihak. Bahkan oleh PDIP sendiri. Mereka selalu mengatakan semua keputusan ada di meja Ibu Megawati. Berarti ada satu otoritas, satu keputusan yang absolut, yang tidak bisa diintervensi dengan retorika apapun. Nah, kalau Mas Deddy Sitorus, kawan-kawan di DPD Bandung sana membangun kiasan-kiasan, majas politik lah, dengan menarik adanya intervensi, itu juga bisa dikonfirmasi. Ancaman-ancaman sprindik, ancaman intervensi, dan lain-lain. Tetapi publik membaca, menurut saya begini, kita harus jujur atas dasar semangat ilmu pengetahuan mengatakan bahwa tidak ada konsolidasi demokrasi di internal dalam pengambilan keputusan di PDIP. Semua itu atas arahan, selera, keinginan, curhat, pikiran Ibu Megawati. Itu hak internal partai yang kita hormati. Ada hierarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat di sana. Saya bisa bantah 100%. Mungkin saya bisa lanjutkan? Ya, sebentar. Saya menanggapi yang kenapa saya mau mengatakan ada semacam dinasti yang kuat, itu penyampaian oleh para kader PDIP sendiri. Kami tergantung Ibu. Apa arahan Ibu? Putusan akhir di Ketua Umum, karena itu hak yang diberikan oleh Kongres. Bisa nggak saya lanjut? Silakan. Biar supaya bisa belajar demokrasi juga PDIP di luar juga kan? Gak apa-apa, keributan juga bagian dari demokrasi. Menurut saya banyak tulisan-tulisan saya, pandangan-pandangan saya keras mengkritik internal PDIP. Siapapun aktivis dari latar belakang 60-an, 80-an, 98 masuk ke dalam internal PDIP, maka semangat demokrasinya hilang. Kita tidak pernah disajikan. Misalnya begini, kalau urusan tekanan kekuasaan terhadap PDIP, karena memahami Anies itu adalah pilihannya pilkada, maka bisa didelegasikan kepada pimpinan wilayah. Sehingga mungkin tersumbat di meja Ibu Megawati, karena ada dinamika, buktikan dong. Di level DPD PDIP itu bekerja sebuah perumusan konsep yang berkualitas, keputusan berkualitas untuk menjawab aspirasi warga Jakarta. Jadi menurut saya, jadi faktornya mana yang lebih dominan kalau menurut Anda? Begini, kalau
PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati, karena Mulyono itu kan petugas partai, hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.